Tagar area luar gerbang Kerajaan Angin. Topeng bencana. Selama ini mengawasi Xiao Tian dengan teknik hawa kehidupan. Dia bisa mengetahui kondisi Xiao Tian dalam jarak puluhan kilometer. Hanya dengan menggunakan teknik ini, topeng bencana bisa menjaga Xiao Tian sambil menjaga jarak darinya. Dia meninggalkan Xiao Tian untuk menghancurkan sekte pedang bencana kemarin. Setelah matahari kembali terbit, dia baru sampai di wilayah Kerajaan Angin. Dia terkejut melihat banyak kawah yang tercipta di area luar gerbang. Apakah semalam terjadi pertempuran yang dahsyat? Kenapa banyak kawah yang tercipta? Dan banyak bekas kobaran api di setiap tempat. Sebenarnya iblis macam apa yang Xiao Tian lawan tadi malam? Pikir topeng bencana. Topeng bencana menggunakan teknik hawa kehidupan miliknya untuk mengetahui kondisi Xiao Tian. Setelah beberapa lama menutup mata sambil mencari keberadaan Xiao Tian, akhirnya dia bisa bernafas lega, karena berhasil menemukan bahwa Xiao Tian masih baik-baik saja. Syukurlah kau masih baik-baik saja, Xiao Tian. Pikir topeng bencana. Tagar di bawah Gunung Iblis. Kak Taizong, bagaimana kalau kita mendaki gunung ini? Kalau mendakinya kita bisa sampai lebih cepat. Ucap Tai Feng. Kau ini. Ingatlah kita sedang menggendong Tai Wu dan Tai Long. Kita mungkin bisa melapisi hidung kita dengan energi Qi. Tapi kita tak bisa melapisi hidung mereka. Dan kita mungkin bisa menahan nafas untuk melewati kabut beracun itu. Tapi kita tak bisa menyuruh Tai Wu dan Tai Long menahan nafas. Ditambah lagi mendaki gunung sambil menggendong orang itu, malah akan semakin memakan banyak waktu tahu. Sambung Taizong. Iya. Jadi mau tak mau kita harus memutari gunung ya. Ucap Tai Feng. Tagar kediaman Jenderal Huang Cheng. Apakah belum ada kabar? Tanya Jenderal Huang Cheng. Belum yang mulia. Mereka kan baru pergi kemarin. Mohonlah bersabar. Jawab prajurit. Putriku, semoga kau baik-baik saja. Ucap Jenderal Huang Cheng. Tagar Kerajaan Petir. Lapor yang mulia. Ada surat yang diterima dari Kerajaan Api. Ucap penjaga istana. Berikan padaku. Ucap Xiao Zhaoye. Xiao Zhaoye membaca surat yang diterimanya. Dia semakin geram setelah membaca surat itu. Cih. Ucap Xiao Zhaoye dengan kesal. Srek. Dia menyobek surat itu hingga menjadi beberapa bagian. Katakan pada para prajurit. Ketiga jenderal kita akan segera pulang. Ucap Xiao Zhaoye. Siap yang mulia. Jawab prajurit. Tagar Sekte Gunung Api Wilayah Murid Inti. Hei Guyan, apa kau ingat apa yang kukatakan ketika bertemu Tetua Sun? Tanya Ha Qiun. Gila. Dia sudah lupa. Padahal baru 1 hari. Pikir Tetua Guyan. Kau memintanya mengembalikan Tai Wu karena takut topeng bencana mengamuk. Jawab Tetua Guyan. Kenapa aku bisa lupa? Ayo kita ke sana. Ucap Tetua Ha Qiun. Tetua pendiri. Tai Wu sedang terluka, tak perlu buru-buru. Sambung Tetua Guyan. Aku tak bisa menunggu. Keluarkan Phoenix apimu. Bentak Tetua Ha Qiun. Kau kan punya Phoenix sendiri. Kenapa selalu memintaku memanggil Phoenix apiku? Tanya Tetua Guyan. Kan aku sudah bilang. Kita tukar tunggangan saja. Jawab Tetua Ha Qiun. Kenapa kalau soal tunggangan dia tak pernah lupa ya, adeh? Pikir Tetua Guyan. Tagar pegunungan hewan buas. Tetua Guyan dan Tetua Ha Qiun pergi ke pegunungan hewan buas untuk membujuk Tetua Sun lagi. Tetapi sayangnya mereka telah terlambat. Ketika sampai di sana mereka tak bisa menemukan apapun selain pakaian Tetua Sun yang robek-robek dan dipenuhi darah. Apa yang terjadi kepada Tetua Sun?
Apakah kita sudah terlambat? Tanya Tetua Hakyun yang masih berada di udara menaiki Phoenix api milik Tetua Guyan. Tetua Guyan hanya berdiam diri sambil memegang pakaian yang robek dan dipenuhi darah itu. Walau sifat Tetua Sun sangat keras kepala dan berusaha menjauhi tetua yang lain, Tetua Guyan tak pernah mencoba menjauhinya. Karena bagi Tetua Guyan, dia adalah teman masa kecilnya. Mereka pernah mengalami penderitaan bersama-sama. Sekte Iblis pernah membantai desa mereka hingga semua keluarga mereka tewas tepat di depan mata. Mereka begitu trauma akan kejadian waktu kecil itu. Tepat sebelum tewas di tangan para iblis, Tetua Hakyun menyelamatkan mereka. Meski terlihat masih muda, umur dari Tetua Hakyun sudah melebihi 500 tahun waktu itu. Kini Tetua Guyan telah menjadi Tetua Agung karena bakatnya. Sedangkan Tetua Sun hanya menjadi salah satu tetua besar. Karena sifatnya yang tak mau kalah, dia selalu mencoba melatih murid yang lebih hebat dari siapapun. Ambisinya begitu tinggi hingga melatih semua muridnya di gunung hewan buas yang cukup berbahaya. Karena ambisinya yang begitu besar, banyak murid yang menolak dibimbing olehnya. Itulah sebabnya ketika Taiwu menerima bimbingannya, dia tak mau melepaskannya. Dia terus mencoba membuat Taiwu menerobos. Sayangnya Taiwu memiliki masalah tentang roh bela diri yang terluka. Dia tak bisa menerobos tanpa bantuan Xiao Tian. Itu membuat Tetua Sun semakin menggila. Sebenarnya niatnya baik. Dia berambisi membuat Taiwu menerobos dan membuat muridnya itu menjadi lebih kuat darinya. Hanya saja caranya salah. Dia terlalu memaksakan muridnya hingga ke titik hampir tewas. Ambisi besarnya bukan tak ada alasan. Tapi, karena Tetua Sun memiliki tujuan balas dendam, dia ingin muridnya membantu membasmi Sekte Iblis. Karena dia yang sekarang tak bisa menerobos melebihi Tetua Guyan dan Tetua Hakyun. Melihat Tetua Guyan tak menjawab pertanyaannya, Tetua Hakyun melompat dari Phoenix api. "Guyan, kenapa kau diam, Sa?" Tetua Hakyun menghentikan ucapannya setelah melihat pakaian Tetua Sun yang robek dan dipenuhi darah. Melihat ekspresi Guyan, dia bisa memahaminya. Dia pun menepuk pundak Guyan sambil berkata, "Tak apa. Menangislah jika kau mau. Jangan mencoba menahan diri. Aku tahu kau merasa sedih. Menangislah di pundakku." Tetua Guyan yang sejak awal menatap sambil meremas pakaian robek penuh darah tanpa berkata apapun, perlahan meneteskan air matanya dan menangis di pelukan Tetua Hakyun. "Guru, maafkan aku karena tak bisa menahan tangis. Aku telah berjanji sejak kecil agar tak pernah menangis lagi. Tapi kali ini aku, Sun telah tiada. Aku tak bisa menahannya. Maafkan aku, Guru." Tetua Guyan menangis sambil lari ke pelukan Hakyun. "Sudah lama aku tak mendengarmu memanggilku Guru. Dasar murid bodoh. Aku mengerti perasaanmu. Menangislah sepuasmu. Aku akan selalu berada di sisimu, Guyan," ucap Hao Chun sambil memeluk Tetua Guyan. "Entah siapa yang melakukan ini. Mungkinkah kau mengamuk lagi, muridku?" ucap Tetua Hakyun di dalam hati. "Aku jadi merasa gagal menjadi seorang guru. Aku tak bisa menahan emosinya yang meluap itu. Setiap ada orang yang mengganggunya, dia selalu menghabisi mereka tanpa ampun. Jika tak ada diriku, mungkin dia sudah membasmi seluruh sekte Gunung Api. Karena sifatnya yang tak akan pernah puas sebelum membasmi musuhnya hingga semua yang berhubungan dengan musuhnya tiada. Baik keluarga, teman, saudara atau siapapun yang memiliki hubungan dengan musuhnya, tak akan pernah diberi pengampunan. Aku bersyukur dia masih menghormatiku, karena masih menganggapku guru.
Dia tak membunuhku walau Chunku membuat masalah. Bisakah kau mengurangi kekejamanmu itu, Hong Er? Pikir tetua Hakyun. Tagar Kerajaan Angin. Tagar Aula Singgasana Raja. Si gendut dan Kaibo telah menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Dia menceritakan bahwa alasan dibalik serangan jutaan iblis yang tak kunjung habis sebenarnya hanya dikendalikan oleh beberapa iblis di balik layar. Sebenarnya jumlah iblis yang menyerang hanya beberapa. Contoh jutaan Demon Kong tipe api dikendalikan oleh Mogui. Saat Mogui tewas maka jutaan Demon Kong akan menghilang. Jadi begitu ya. Yang menyerang hanyalah beberapa iblis di balik layar. Intinya jika kita bisa melihat sumbernya kita akan bisa memenangkan pertarungan ini. Ucap Raja Feng Juanyun. Lalu apa tujuan mereka sebenarnya? Tanya Raja Feng Juanyun. Kami juga belum tahu pasti. Jawab si gendut. Saat Raja menatap ke arah yang lain, Jenderal Feng Long dan putrinya hanya menggelengkan kepala. Begitu pula Kaibo, mereka menggelengkan kepala karena memang tak mengetahui tujuan para iblis. Xiao Tian memasuki ruang singgasana raja bersama Jingmi. Sambil berjalan mendekat dia berkata, tujuan mereka pasti bukanlah hal kecil. Katakan padaku Raja Kerajaan Angin, apakah kau memiliki sesuatu yang sangat kuat? Tanya Xiao Tian. Apa maksudmu? Tanya Raja Feng Juanyun. Misalnya pusaka kuno para dewa, atau mereka menyebutnya sebagai relik. Ucap Xiao Tian dengan wajah serius. Setelah mendengar ucapan Xiao Tian, Raja mengepalkan tangannya. Terlihat jelas dia berusaha menahan amarah. Aku tak tahu apa yang kau maksudkan. Ucap Raja Feng Juanyun sambil menatap ke arah lain karena takut rahasianya terbongkar. Aku tak peduli tentang ucapanmu. Tapi aku ingatkan padamu yang mulia. Kau tak bisa menyembunyikan semua hal dariku. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian, apa maksudmu? Tanya Jenderal Feng Long. Tanyakan saja pada rajamu. Lihatlah tubuhnya bergetar seakan mengetahui sesuatu. Ucap Xiao Tian. Yang mulia, bisa kau jelaskan ini? Tanya Jenderal Feng Long. Aku memang mengetahuinya. Aku pura-pura tak tahu agar kalian tak meninggalkanku. Alasan dibalik penyerangan para iblis adalah untuk membunuh istriku. Mereka ingin mengambil relik yang telah menyatu dengannya. Alasan angin di negara kita begitu kencang adalah karena kekuatan relik dari istriku. Setelah mendengar ini, apa kalian masih mau tetap mendukungku? Tanya Raja Feng Juanyun. Hei Xiao Tian, bagaimana kau tahu kalau istrinya memiliki relik? Tanya Sun Long lewat telepati. Sebenarnya aku hanya menebak. Ucap Xiao Tian lewat telepati. Menebak. Ucapanmu begitu meyakinkan, hingga membuatnya membongkar semua rahasia. Benar-benar orang yang sulit ditebak. Ucap Sun Long lewat telepati. Kalau soal bersandiwara akulah ahlinya, hehe. Ucap Xiao Tian lewat telepati. Katakan padaku, apakah kalian akan tetap di pihakku? Tanya Raja Feng Juanyun. Semua jenderal yang duduk mendengarkan, berdiri dari tempat duduknya dan mengacungkan senjata. Sudah kuduga kalian ingin melawanku agar bisa hidup damai ya? Ucap Raja Feng Juanyun. Biar ku beritahu. Meski kalian menghabisiku dan putriku, kalian akan tetap mati. Karena kalian tak mengetahui di mana istriku disembunyikan. Dia ada di tempat yang tak bisa kalian gapai. Sekarang kalian harus memilih bekerja sama denganku melawan iblis, atau mati bersama denganku di kerajaan ini. Ucap Raja Juanyun. Maaf Raja, kami masih sayang nyawa. Masih ada satu jalan lagi, yaitu meninggalkan kerajaan angin. Ucap salah satu jenderal. Kalau begitu bagi yang tak setuju berjuang bersamaku,
Dipersilahkan untuk meninggalkan kerajaan angin. Ucap Raja Feng Juanyun. Dengan senang hati. Ucap para jenderal. Ketiga jenderal kerajaan angin telah meninggalkan pertemuan. Yang tersisa di dalam ruangan itu adalah 3 jenderal yang di bawah kekuasaan Raja Feng Juanyun, Jenderal Feng Long dan rombongan Xiao Tian. "Kenapa kalian masih di sini?" tanya Raja Feng Juanyun. Ketiga jenderal yang tadinya hanya berdiri dari tempat duduk, berjalan mendekati raja, lalu memberi hormat dan berkata, "Kami bersumpah setia kepada raja. Tak peduli apapun yang terjadi, kami dan pasukan kami akan terus di bawah perintahmu. Lawan kita kali ini adalah Sekte Iblis. Apa kalian masih mau menolongku?" tanya Raja Feng Juanyun. "Nyawa kami adalah pemberianmu. Kami telah bersumpah setia akan terus mendukung segala keputusanmu, Yang Mulia," ucap para jenderal. "Bagus," sambung Jenderal Feng Juanyun. "Aku juga akan ikut bergabung," sambung Xiao Tian. "Kupikir kau akan," tanya Raja Juanyun. "Aku memiliki alasan sendiri untuk melawan mereka. Kau tak perlu khawatir. Lagi pula aku yang membuatmu kehilangan banyak orang," ucap Xiao Tian. Ketika suasana sedang tenang tiba-tiba terasa mencekam. Hawa membunuh mulai terasa begitu kuat. "Kekuatan siapa ini? Kenapa aku merasa begitu sesak napas?" ucap Raja Feng Juanyun. Semua orang di aula raja kecuali Xiao Tian merasakan hal yang sama. Tak lama kemudian dari balik pintu menuju singgasana raja, keluar pendekar dengan pakaian serba putih. Topeng aneh berbentuk wajah iblis. Dia bergerak mendekat sambil menyeret kedua pedangnya. Semua orang mulai gemetar karena tahu siapa identitas pendekar itu. Pendekar tanpa ampun yang sanggup menghancurkan kerajaan seorang diri. Topeng bencana. "Apa maksud perbuatanmu ini, Topeng bencana?" teriak Xiao Tian. "Kau benar-benar pencari masalah ya? Lawanmu kali ini adalah Sekte Iblis. Bisakah kau menyerah saja? Aku lelah mengurusi semua musuhmu. Aku lelah mengkhawatirkanmu," ucap Topeng bencana. "Memangnya kau pikir kau siapa? Aku tak pernah meminta bantuanmu. Berhenti mengaturku," ucap Xiao Tian. "Aku siapa?" ucap Topeng bencana sambil menancapkan kedua pedangnya ke bawah. Topeng bencana melepaskan topengnya dan berkata, "Aku adalah ibumu." Ketika topengnya terlepas, bentuk tubuhnya berubah. Dadanya membesar. Awalnya dia terlihat seperti seorang pria. Kini terlihat jelas dia adalah seorang wanita. Episode sebelumnya. Chapter 86. Kondisi Huang Li. Episode berikutnya. Chapter 88. Rencana Sekte Iblis. Chapter 88. Rencana Sekte Iblis. Topeng bencana adalah sosok yang ditakuti oleh semua kerajaan. Identitasnya tak pernah diketahui. Yang semua orang tahu Topeng bencana merupakan tetua pelindung Sekte Gunung Api. Dia terkenal dengan sikapnya yang tak kenal ampun. Sekali merasa tersinggung dia bisa membantai sebuah kerajaan seorang diri. Selama ini alasan dari 4 kerajaan terkuat tak pernah bertarung adalah karena kehadiran Topeng bencana. Topeng bencana tak pernah ikut campur dalam peperangan kerajaan kecil. Tapi jika ada peperangan antar kerajaan terkuat, dia pasti akan muncul dan mengobrak-abrik 2 kerajaan seorang diri. Kerajaan Angin dan Kerajaan Magma pernah menjadi sasaran amukan Topeng bencana. Oleh karena itu nama Topeng bencana begitu ditakuti di daratan elemen ini. Tujuan Topeng bencana menghentikan peperangan antar kerajaan terkuat adalah untuk membuat keseimbangan kekuasaan.
dan menjaga kekuatan bangsa manusia. Karena jika salah satu kerajaan terkuat runtuh, itu akan mempermudah para anggota sekte kegelapan dan sekte iblis menguasai daratan elemen. Alasan sekte iblis tak pernah menyatakan perang secara langsung adalah untuk menghindari peperangan melawan semua kerajaan. Sekte iblis dan sekte kegelapan merupakan sekte sesat yang diburu oleh semua kerajaan. Selama ini mereka bersembunyi dan tak pernah muncul secara terang-terangan. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang janggal yang membuat topeng bencana tak bisa menahan diri untuk membongkar identitasnya di depan Xiao Tian. Setelah topeng bencana membongkar identitasnya, sontak semua orang yang melihat kejadian itu tak percaya akan yang mereka lihat. Mereka begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Topeng bencana adalah wanita, pikir Raja Feng Juanyun dengan tubuh gemetar ketakutan. Ibu, apa maksud semua ini? Berhenti bercanda. Kau pasti bukan ibuku. Apa kau sedang melakukan penyamaran lagi? Aku tak percaya ini. Xiao Tian masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Apakah kau tak mengenali wajah ibumu ini? Putraku, ucap Xiao Hong. Ratu Xiao Hong adalah topeng bencana. Dan Xiao Tian adalah putranya. Orang yang paling ditakuti di daratan elemen ini adalah seorang wanita. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Ucap Jenderal Feng Long. Kupikir namanya saja yang kebetulan mirip. Karena setahuku putra Xiao Hong adalah seorang yang tak bisa bela diri. Tapi dengan melihat kejadian ini, aku semakin yakin kalau dia memang putranya. Ibunya saja menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Ibu dan anak yang merahasiakan kekuatan mereka. Benar-benar keluarga yang penuh rahasia. Pikir Raja Feng Juanyun. Apakah salah jika aku seorang wanita? Ucap Xiao Hong. Ampun Tuan Ratu Xiao Hong. Hamba tak bermaksud menyinggungmu. Jawab Jenderal Feng Long sambil bergetar ketakutan. Xiao Tian, percayalah padaku. Aku adalah ibumu. Ada banyak alasan kenapa kau selalu dimanjakan di kerajaan petir. Salah satunya yaitu, karena aku adalah ibumu. Jawab Xiao Hong. Lalu kenapa selama ini ibu menyembunyikan kekuatanmu? Tanya Xiao Tian. Itu semua demi keselamatan orang-orang di sekitarku. Jika sekte iblis tahu siapa identitasku, maka aku jamin mereka akan berusaha menyandera orang-orang di sekitarku. Mereka takut menyerang secara terang-terangan karena tak mau berurusan denganku. Menurut pengetahuan mereka, aku adalah pendekar kejam yang tak memiliki perasaan dan tak berhubungan dengan siapapun. Mereka menganggapku lawan tanpa kelemahan. Jika mereka tahu aku punya seorang anak, maka aku yakin mereka akan mengincar anakku untuk melemahkanku. Ucap Xiao Hong. Lalu kenapa ibu membongkar identitasmu di sini? Ucap Xiao Tian. Tenang saja. Karena semua orang di sini akan mati. Kecuali kau tentunya. Karena kau adalah putra kesayangan ibu. Ucap Xiao Hong dengan senyuman. Mendengar ucapan Xiao Hong, semua yang hadir di sana merasa semakin ketakutan. Keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Mati. Tolong ampuni kami, jangan bunuh kami. Kami tak akan membongkar rahasiamu. Para jenderal dan raja kerajaan angin bersujud memohon ampunan. Maaf, aku tak mau mengambil resiko. Ucap Xiao Hong sambil menarik kedua pedangnya. Sring, suara pedang ditarik. Hentikan ini. Ibu pikir dengan membunuh mereka masalah akan selesai. Aku tak akan menyerah sebelum membasmi sekte iblis. Teriak Xiao Tian sambil merentangkan tangan menghalangi jalan Xiao Hong. Anak ini merepotkan sekali. Kau tak akan bisa menghalangiku dengan cara biasa.
Xiao Tian. Ucap Xiao Hong. Xiao Hong melewati Xiao Tian dengan mudah. Perbedaan kekuatan dan kecepatan membuat gerakan Xiao Hong tak dapat terlihat. Dalam sekejap dia berada tepat di belakang punggung Xiao Tian. Ingin menghalangiku? Masih terlalu cepat bagimu Xiao Tian. Ucap Xiao Hong. Xiao Hong melesat ke arah Raja Kerajaan Angin. Dan mengayunkan kedua pedangnya untuk menebas tubuh semua orang. Tapi sebelum dia menebas semua orang, Xiao Tian mengeluarkan pedang dari cincin ruang. Dan berteriak sambil mengarahkan pedang ke tubuhnya. Ibu, jika kau masih membunuh mereka, maka aku juga akan menusuk tubuhku sekarang juga. Teriak Xiao Tian. Xiao Hong menghentikan langkahnya. Wajahnya tersenyum melihat Xiao Tian mencoba membujuknya. Tapi dia masih tak percaya kalau Xiao Tian akan menusuk tubuhnya sendiri. Oleh karena itu dia tersenyum. Saat dia mencoba melihat ke arah lain, Xiao Tian benar-benar menusuk tubuhnya hingga membuat orang yang menyayanginya menjerit. Ayah Xiao Tian! Teriak Jingmi dan Kaibo. Xiao Tian! Teriak Feng Ling. Guru! Teriak si gendut. Melihat wajah mereka penuh air mata sambil menatap ke arah belakangnya, Xiao Hong membalikkan badan dan terkejut. Melihat Xiao Tian benar-benar menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri. Xiao Hong melepaskan kedua pedang di tangannya karena terkejut dengan apa yang terjadi. Terang-terang kedua pedang milik Xiao Hong jatuh terlepas dari tangan. Xiao Tian perlahan jatuh ke arah belakang dengan pedang yang menusuk di perutnya. Xiao Tian! Teriak Xiao Hong dengan air mata di wajahnya. Dengan kecepatan tinggi Xiao Hong menangkap Xiao Tian yang hampir jatuh menyentuh karpet. Kenapa kau begitu keras kepala? Dasar anak bodoh! Bentak Xiao Hong dengan air mata di wajahnya. Karena aku adalah anakmu. Jawab Xiao Tian. Senang mengenalmu ibu. Semoga kita bisa bertemu di kehidupan berikutnya. Ucap Xiao Tian yang terlihat seperti hampir kehilangan kesadaran. Xiao Tian, jangan tinggalkan ibu. Tetaplah hidup. Ibu berjanji tak akan membunuh orang tanpa seijinmu lagi. Tolong buka matamu. Teriak Xiao Hong. Ibu janji ya. Ucap Xiao Tian sambil perlahan mencoba membuka mata. Iya ibu janji. Jangan pejamkan matamu. Ibu akan memanggilkan tabib. Ucap Xiao Hong. Itu tak perlu. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian menarik pedang di tubuhnya. Dan menelan pil pemulih yang sudah dia siapkan sebelum menusuk badannya. Secara ajaib luka di tubuhnya merapat. Pil apa yang kau makan? Apa pendarahanmu berhenti? Biar ibu periksa. Ucap Xiao Hong. Xiao Hong terkejut karena luka di tubuh Xiao Tian benar-benar menghilang tanpa bekas. Tak ada luka gores sedikit pun. Hanya terlihat sisa darah yang keluar sebelumnya. Melihat ibunya keheranan, Xiao Tian pun berkata, bukankah aku pernah bilang, aku adalah dewa obat. Luka kecil seperti tadi hanyalah hal kecil bagiku. Ucap Xiao Tian. Letak. Kalau kau melakukan hal bodoh seperti itu lagi, ibu tak akan memaafkanmu. Xiao Hong memukul kepala Xiao Tian karena kesal dan khawatir. Iya, aku tak akan melakukannya lagi. Tapi ibu harus berjanji, tak boleh membunuh orang-orang di sini. Sambung Xiao Tian. Ibu mungkin bisa membiarkan mereka hidup, tapi ibu tak akan membiarkan mereka mengingat identitas ibu. Ucap Xiao Hong. Xiao Hong menutup mata Xiao Tian dengan kedua tangannya, sambil menatap semua orang di sana. Dengan aura yang begitu kuat dia berkata, aku akan menghilangkan ingatan kalian. Kalian tak akan mengenali identitasku lagi. Jadi, jika kalian ingin hidup, tatap mataku sekarang. Kedua mata Xiao Hong memancarkan cahaya.
Dan semua orang yang menatap matanya perlahan kehilangan kesadaran. Semua orang di sana kecuali Xiao Tian telah melupakan identitas topeng bencana. Setelah selesai menghilangkan ingatan semua orang, akhirnya semua orang pingsan. "Ibu, kenapa ibu tak menghilangkan ingatanku?" tanya Xiao Tian. "Karena ibu percaya pada anak ibu. Lagi pula kalau kau tak mengenal ibu dan membentak ibu seperti sebelumnya, hati ibu terasa sakit. Oh iya, bisakah kita pulang sekarang?" tanya Xiao Hong. "Ibu, aku sudah bilang kalau aku ingin melawan Sekte Iblis. Jiwa Huang Li telah disegel oleh seseorang tadi malam. Kalau aku tak membunuh orang yang menyegel jiwa Huang Li, aku tak akan pernah bisa menolongnya. Jadi tolong berhenti memaksaku pulang. Ibu kan sudah janji akan mendengarku. Dan ibu pernah bilang kalau aku boleh melakukan apapun yang kuinginkan," jawab Xiao Tian. "Kau ini benar-benar keras kepala. Baiklah, ibu izinkan. Tapi ingat, jaga dirimu. Jika lawanmu terlalu kuat, larilah. Pokoknya sebelum ibu kembali, jangan macam-macam ya," ucap Xiao Hong sambil memegang kedua pundak Xiao Tian. "Apa maksud ucapanmu? Memangnya ibu mau kemana?" tanya Xiao Tian. "Ibu akan pergi memberi kabar ke kerajaan petir, untuk meminta ayahmu membawa semua pasukan. Lawan kita adalah Sekte Iblis. Satu kerajaan saja tak akan cukup. Selain itu, ibu juga akan mencoba membujuk semua kerajaan membantu melawan para iblis. Sebelum ibu kembali, jangan melakukan hal berbahaya. Ingat itu ya Xiao Tian," ucap Xiao Hong sambil tersenyum. "Baik Bu, aku akan mengingatnya," jawab Xiao Tian. Xiao Hong memakai topengnya lagi, dan pergi meninggalkan istana kerajaan angin. Sedangkan semua orang di sana masih belum sadarkan diri. Tagar ruang hampa. "Hai Kaki, sudah berapa hari ya kita di sini?" tanya Dewa Petir. "Kita di sini sudah 15 hari lebih," jawab Dewa Petir dengan suara melengking. Aku sudah mulai gila. Sampai-sampai bicara dengan kakiku sendiri," ucap Dewa Petir. "Xiao Tian, tolong cepat kembali," teriak Dewa Petir. Tagar alam para dewa. Tagar kediaman Dewa Petir. "Ibu di mana ayah? Kenapa dia begitu lama?" ucap Dian Peng. "Ayahmu kabur dari rumah. Ibu juga pusing mencarinya. Ibu tak menemukannya di wilayah para dewi. Jangan urusi ayahmu, cepat makan," jawab istri Dewa Petir. "Aku tak mau makan kalau tak disuapi ayah," teriak Dian Peng. "Cepat makan. Kalau tak mau makan sendiri biar ibu yang suapi," bentak istri Dewa Petir. "Pokoknya aku tak mau makan. Lebih baik aku mati kelaparan, daripada tak disuapi ayah seumur hidup," bentak Dian Peng. Letak istri Dewa Petir memukul kepala putranya karena kesal. "Kau baru ditinggal ayahmu selama 16 jam. Jangan manja. Makanlah, pekerjaan ibu masih banyak. Rumah masih kotor, pakaian belum ibu cuci. Dan ibu harus menggantikan ayahmu menurunkan petir di dunia manusia. Cepat makan," bentak istri Dewa Petir. "Wah, ibu jahat. Ayah tak pernah memukulku. Aku benci ibu. Wah." Dian Peng menangis begitu keras. Mengurus anak benar-benar menyebalkan. Nangis saja terus. "Ibu tak peduli. Ibu akan cari ayahmu. Semua ini gara-gara dia pergi terlalu lama." Istri Dewa Petir meninggalkan putranya yang masih menangis. Tagar di luar kediaman Dewa Petir. Melihat istri Dewa Petir berjalan begitu kesal, semua dewi yang melihatnya keluar rumah mulai bergosip. "Hei, lihat, sepertinya Dewa Petir tak pulang lagi. Aku yakin Dewi Petir akan menarik suaminya dengan kasar lagi,"
Ucap Dewi Ya. Aku kasihan kepada anaknya. Setiap Dewa Petir tak pulang. Dia suka dimarahi Dewi Petir. Padahal umur anaknya baru 3 tahun. Tapi ibunya suka membentak anaknya. Ucap Dewi B. Hei, jangan bergosip. Nanti Dewi Petir dengar. Dia sedang menuju kemari. Ucap Dewi C. Dewi Petir melangkah mendekati para dewi di sekitar kediamannya. Dengan wajah yang begitu kesal dia berkata, "Apa kalian melihat suamiku?" "Tidak. Kami tak melihatnya sejak kemarin." "Benarkan teman-teman?" Ucap Dewi Ya. "Ya, itu benar. Bukankah kau bisa melacak keberadaan roh suamimu?" Jawab Dewi B. "Kalian kan sudah terikat pernikahan." Sambung Dewi C. "Aku juga tak tahu. Aku tak bisa merasakan rohnya dimanapun. Rohnya seperti lenyap ditelan sesuatu." Jawab Dewi Petir. "Cobalah tanyakan pada teman Dewa Petir. Siapa tahu dia sedang mengunjungi teman-temannya." Sambung Dewi Ya. "Baiklah, aku akan pergi. Kalian bantu urusi Dian Peng. Dia tak mau berhenti menangis." Ucap Dewi Petir. Iya, kami pasti membantumu mengurus Dian Peng." Jawab Dewi C. Dewi Petir meninggalkan mereka dengan wajah yang begitu kesal. Di dalam hatinya dia berkata, "Suami tak tahu diri. Sudah main mata dengan dewi lain. Sekarang malah menghilang tanpa kabar." Tagar Taman Buah Persik. Sun Wukong sedang memetik persik ditemani Chu Patkai yang sedang menggoda Dewi Chang'e. "Dewi Chang'e, kau begitu cantik hari ini. Aku jadi semakin menyukaimu." Goda Chu Patkai sambil memegang tangan Chang'e. "Patkai, bisakah kau berhenti menggoda wanita? Bantu aku mengumpulkan buah persik." Ucap Sun Wukong. "Ayolah Kak Wukong. Jangan ganggu aku. Aku sedang berusaha." Jawab Patkai. "Panglima Tian Feng, aku senang kau memujiku. Tapi bisakah kau lepaskan tanganku? Bantulah Wukong memetik buah persik. Kau bilang ingin membantuku memetik persik. Kenapa dari tadi kau malah terus menggodaku? Kakiku sakit sehingga tak bisa memanjat." Ucap Dewi Chang'e. "Ah, maafkan aku Dewi. Aku lupa karena kecantikanmu begitu mempesona." Ucap Chu Patkai. "Hei Bab Asteris Gendut, cepat bantu aku!" teriak Wukong. "Kak Wukong, panggil aku Panglima Tian Feng. Aku tak memiliki rupa seekor bab asteris lagi. Hukumanku telah habis. Berhenti memanggilku bab asteris gendut." Sambung Chu Patkai. "Aku terbiasa memanggilmu begitu. Cepatlah bantu aku Patkai!" teriak Wukong. Iya, setidaknya nama Patkai lebih baik daripada bab asteris gendut. "Ingat ya, jangan panggil aku bab asteris lagi." Ucap Chu Patkai. "Kau ini cerewet sekali. Cepat lepaskan tangan Dewi Chang'e dan bantu aku." Ucap Sun Wukong. "Andai sihir bisa dipakai di sini, aku tak perlu memanjat." Kaisar Langit begitu pelit sampai memasang segel energi untuk mencegah pemetikan buah persik secara massal. Ucap Chu Patkai. Chu Patkai melepaskan tangan Dewi Chang'e dan mendekati salah satu pohon buah persik untuk memanjat. Sebelum dia memanjat, Dewi Chang'e melihat Dewi Petir mendekat. "Dewi Petir, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Dewi Chang'e. "Aku sedang mencari suamiku. Apa kau melihatnya?" tanya Dewi Petir. "Aku tak melihatnya. Panglima Tian Feng, apa kau melihat Dewa Petir?" Ucap Dewi Chang'e. "Aku tak melihatnya. Tanyakan saja pada Kak Wukong." Jawab Chu Patkai. "Memangnya di mana Wukong?" tanya Dewi Petir. "Dia ada di atas pohon itu." Ucap Chu Patkai sambil menunjuk ke arah pohon persik yang paling tinggi. "Hei Wukong, apa kau melihat Dewa Petir?" teriak Dewi Petir.
Aku tak bisa mendengarnya. Katakan dengan jelas. Teriak Wukong. Wukong, apa kau melihat Dewa Petir? Teriak Dewi Petir. Aku tak bisa mendengarnya. Tolong katakan lagi lebih keras. Teriak Wukong. Dasar keras sialan. Setidaknya turun dulu kalau tak dengar. Aku tak mau berteriak terus. Teriak Dewi Petir. Sun Wukong pun turun dan berkata, siapa yang kau panggil keras sialan? Buset. Giliran diledek malah dengar. Pikir Dewi Petir. Kau mungkin salah dengar, hehe. Aku mau tanya, apa kau tahu di mana Dewa Petir? Tanya Dewi Petir. Tak tahu. Coba tanyakan saja kepada Kaisar Langit. Mungkin dia tahu. Kaisar Langit kan suka menyuruh Dewa Petir dan dewa lainnya. Jawab Wukong. Benar juga. Terima kasih Wukong. Aku pergi dulu. Ucap Dewi Petir meninggalkan Taman Buah Persik. Dewi Petir pergi menuju Istana Langit untuk menemui Kaisar Langit. Tagar Sekte Iblis. Chenzong, apa kau ingat apa kesalahanmu? Teriak Raja Iblis Petir. Iya, hamba tahu yang mulia. Ucap Chenzong. Kau telah melanggar aturan. Aku memerintahkanmu untuk mengawasi para Jenderal Iblis. Kau malah ikut menggila bersama Jenderal Iblis. Ingat, tujuan kita bukan untuk mengambil relik, tapi untuk membangkitkan Kaisar Iblis Angin yang tersegel di dalam relik angin. Dengan membiarkan ratusan ribu manusia dimakan oleh tentara bayangan, maka kita bisa membangkitkan Kaisar Iblis. Jadi jangan bertindak di luar rencana. Bentak Raja Iblis Petir. Baik yang mulia, hamba paham. Jawab Chenzong. Untuk sekarang, perintahkan Iblis Ular untuk menyusup ke Kerajaan Angin. Kita harus meyakinkan mereka agar tak meninggalkan Kerajaan Angin. Sambung Raja Iblis Petir. Episode sebelumnya. Chapter 87. Identitas Topeng Bencana. Episode berikutnya. Chapter 89. Persiapan Perang.